Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang sequential search, yaitu proses berjalannya sequential search. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa membuka kode blok karena error, tidak bisa membuat program. Langsung saja ke videonya. Itu kita masukkan dulu index array-nya. Index array. Indeks ke 0 untuk angka 2, indeks 1 untuk angka 7, indeks kedua untuk angka 10, indeks ketiga untuk 11, indeks keempat untuk 18, indeks kelima untuk 22, indeks ke-6 untuk 25, indeks ke-7 untuk 41, indeks ke-8 untuk 42, indeks ke-9 untuk 53, indeks ke-10 untuk 64, indeks ke-11 untuk 65, indeks ke-12 untuk 77, indeks ke-13 untuk 79, indeks ke-14 untuk 83, indeks ke-15 untuk 91, indeks ke-16 untuk 99, indeks ke-17 untuk 101. Oke. Maaf ini salah, ini harusnya berarti 18, ini juga 18. Nah, sekarang di perintah ini kita mencari angka 69 ada pada data ke berapa. Nah, pertama itu ada perintah for integer i sama dengan 0. Nah, i kurang dari 18 dan i++. Nah, sekarang tuh pertama yang pengerjaannya tuh syaratnya syarat i kurang dari 18. Terus itu ini if array find. Nah, ini kalau misalnya jadi di sini tuh kalau misalnya i-nya kan 0 kurang dari 18. Apakah 0 kurang dari 18? Jawabannya iya. Lalu lanjut ke sini, array i atau array 0 sama dengan find-nya tuh 65. Nah, apakah si array 0 itu kan 2 sama dengan 65? Tidak. Nah, karena tidak, lanjut ke yang 1 ke data ke 1 yang ini. Apakah 1 kurang dari 18? Jawabannya ya. Lalu ke sini array 1 sama dengan 65. Untuk
indeks kedua untuk indeks pertama yaitu 7. Apakah 7 sama dengan 65? Jawabannya tidak. Lanjut ke kedua, indeks kedua. Apakah 2 kurang dari 18? Jawabannya ya. Lalu array 2 sama dengan 65. Untuk array 2 itu 10, maka 10 sama dengan 65. Jawabannya tidak. Lanjut lagi, indeks ketiga. Apakah 3 kurang dari 18? Jawabannya ya. Lalu ke array 3 array 3 itu 11. Apakah 11 sama dengan 65? Jawabannya tidak, masih tidak. Lanjut ke indeks 4. Apakah 4 lebih kecil dari 18? Jawabannya ya. Lalu array 4 untuk indeks keempat yaitu 18. Apakah 18 sama dengan 65? Jawabannya tidak. Lanjut ke indeks kelima. Apakah 5 kurang dari 18? Jawabannya ya. Lalu array 5 array 5 yaitu 22. Apakah 22 sama dengan 65? Jawabannya tidak. Lanjut ke indeks 6. Apakah 6 kurang dari 18? Jawabannya ya. Lalu array 6 7. Nah, array 6 itu 25. Apakah 25 sama dengan 65? Tidak. Lanjut ke indeks 7. Apakah 7 kurang dari 18? Jawabannya ya. Array 7 sama dengan 65. Array 7 yaitu 41. Apakah 41 sama dengan 65? Jawabannya tidak. Lanjut ke indeks ke-8. Apakah 8 kurang dari 18? Jawabannya ya. Array 8 sama dengan 65. Array 8 yaitu 42. 42 apakah sama dengan 65? Jawabannya masih tidak. Lanjut ke indeks 9. Apakah 9 kurang dari 18? Jawabannya ya. Lalu array 9 dengan 65.
indeks 9 itu 53. Ya. 53. Apakah 53 sama dengan 65? Masih tidak. Lanjut ke 10. Apakah 10 kurang dari 18? Jawabannya ya. Lalu array 10 sama dengan 65. Untuk array 10 itu 64. Oke. 64, apakah 64 sama dengan 65? Jawabannya tidak. Lanjut ke indeks 11. Apakah 11 kurang dari 18? Jawabannya ya. Lalu array 11 sama dengan 65. Untuk array 11 sendiri itu ada 65. 65 sama dengan apakah 65 sama dengan 65? Jawabannya ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti found sama dengan i. Nah, sorry, di bawah dikit. Nah, untuk ini found sama dengan i. Jadi found sama dengan i-nya tadi itu 11. Nah, jadi sudah ditemukan fontnya sama dengan 11. Lalu setelah ketemu fontnya 11, program akan berhenti. Itu break. Setelah break, setelah break, program selesai. Nah, oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai tracing binary search. Jadi tracing ini menggunakan algoritma binary search. Mungkin sekilas ya, binary search ini adalah metode pencarian dengan menggunakan titik tengah, di mana misalnya nih, kayak ada 500 data, maka nanti itu akan dibagi 2, jadi 250. Terus misalnya 250 data akan dibagi menjadi 125, dan begitulah. Jadi binary search ini lebih efektif dan tidak memakan waktu jika dibandingkan dengan sequential search. Nah, di sini saya sudah ada programnya yang ingin di tracing. Mungkin kita langsung saja tracing program. Kita tracing di Notepad. Nah, langkah selanjutnya itu mungkin kita akan merapihkan dulu biar enak. Nah, di sini itu dikasih indeks data. Jadi indeks data ini indeks yang apa ya? Yang ini tuh bentuknya tuh array gitu sih, data 18 itu ini. Makanya ada indeks. Nah, ini. Nah, karena indeks array itu selalu dimulai dari angka 0. Nah, di sini 0, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, di sini berarti indeksnya itu sampai 17 karena indeksnya itu dimulai itu dari 0 gitu, bukan dari 1. Makanya datanya, walaupun datanya 18 tapi indeksnya itu 17, begitulah. Lalu selanjutnya akan kita eksekusi di sini. Pertama itu kita operasikan dulu nih silasnya, kita jumlahkan itu. Jadi silasnya itu sama dengan n. N-nya berapa? N-nya itu di sini 18. Kita tulislah 18 dikurang 1 sama dengan 17.
nih si lastnya itu berarti 17 atau angka terakhir. Lalu middle-nya itu dia itu firstnya itu di sini ada angka 0, jadi kita deklarasikan ini found itu first, jadi angka pertama itu kita deklarasikan, dan tadi itu kan 0, terus ditambah angka terakhir nih yang tadi kita operasikan 17 dibagi 2 sama dengan 17 dibagi 2 itu kan harusnya 8,5. Karena kita menggunakan tipe data integer, jadinya hanya 8 gitu, kita bulatkan. Nah, di sini sebelum saya men-tracing bagian intinya, saya ingin menjelaskan dulu gitu, dimana di sini tuh kita menggunakan perulangan jika first-nya itu kurang dari sama dengan last gitu, maka dia itu akan mengulang terus. Dan di sini tuh ada penyortingan, dimana penyortingan pertama itu ini if data middle kurang dari find, lalu jika tidak terpenuhi maka akan masuk ke else if, dan jika terpenuhi dan jika tidak terpenuhi juga maka akan masuk ke else. Lalu jika sudah penyortingan itu dilakukan, misalnya masuknya ke if, nanti kan first sama dengan middle plus 1, jika udah penyortingan ini, nah itu dia tuh bakal mengeksekusi yang ini, middle sama dengan first plus last bagi 2. Jadi kalau udah penyortingan masuk ke sini. Nah, kita langsung aja tracing. Di sini itu while first kurang dari sama dengan last. Nah ini kita firstnya itu berapa? Firstnya itu kan 0 ya, kurang dari sama dengan, benar kan, firstnya itu 0, firstnya itu 0 kurang dari last itu berapa? Ini 17 kan, 17. Nah kan udah masuk ke looping, berarti kita masuk ke penyortingan. Di sini itu if data, middle-nya itu 8 kurang find-nya itu berapa? Find-nya itu jadi kita itu mencari angka 65 gitu kelompok. Saya itu kebetulan dapat angka 65, berarti kita find 65. Nah, di sini si datanya itu kan masih berbentuk seperti ini. Kita lihat data indeks 8 itu di angka 42, maka 42 kurang dari 65. Nah benar gak 45 itu kurang dari 65? Iya. Nah jika iya, maka akan kita mengeksekusinya ini, dimana first itu kan sama dengan middle-nya itu kan tadi 8, berarti plus 1 sama dengan 9. Nah kan tadi kan kalau misalnya udah beres perjortingan, ini kan masuknya ke if ya, 45 kan kurang dari 62 ya, maka kita akan mengeksekusi penyortingan pertama ini. Terus nanti jika udah beres penyortingan kan yang ini, nah kita eksekusi yang ini, kita eksekusi statement ini middle, maka sama dengan firstnya itu berarti kan firstnya masih 9, sekarang ini kan udah 9 tuh, terus ditambah lastnya itu berapa? Lastnya itu masih di 17 dibagi 2 sama dengan 26, berarti 13 ya, 13. Lalu kita lanjut ke while ini lagi kan, karena masih masuk ke perulangan apakah tidak gitu. Kita coba lagi ke while. Sekarang itu firstnya itu kan jadi 9 kurang dari sama dengan lastnya itu masih 17. Nah kita coba nih penyortingan pertama, if data middle-nya
jadi 13 kan, ini tuh 13 kurang dari fine nya masih 65 karena kan emang fine nggak akan berubah gitu. Terus di sini itu data ke-13 berapa nih? Data indeks ke-13 79. Apakah kurang dari 65? Jawabannya tidak, karena kan 79 lebih besar daripada 65. Maka kita masuk ke else if. Nah, else if itu ini saya copy. Oh, nah kelebihannya. Nah, else if nih. Data middle masih 13 sama dengan 65. 79 sama dengan 65. Ya atau tidak? Tidak jawabannya. Lalu kita masuk ke else, terakhir else. Terus kan else itu di sini tuh langsung ini ya, tidak ada penyertingan, langsung mengeksekusi statement ini last tulis middle kurang 1. Middle-nya itu kan 13 kurang 1 berarti sama dengan 12. Nah, di sini kita eksekusi yang ini juga. Nah, middle-nya itu first-nya itu berapa nih sekarang? First-nya itu kan 9 nih. First 9 berarti 9 ditambah less-nya berapa? Less-nya itu 12 dibagi 2 sama dengan 12. 9 berarti dia itu kan dapat di angka 12. 21 dibagi 2 berarti 10,5. Berarti jadi 10 ya. Karena ini kan masih integer gitu. Kalau float ya jadi 10,5, tapi kan karena integer jadi 10. Terus kita perulangkan lagi. First-nya itu berapa sekarang? First-nya itu masih di angka 9 karena memang tidak perubahan. Terus last-nya itu kan ini kan tuh 12 terakhir, berarti 12. Lalu kita condition lagi. Nah, if data middle-nya berapa nih? Middle-nya kan jadi 10 65. 10 itu berapa sih? Kalau 10 tuh berarti di 64 kurang 65. Nah, iya apa tidak? 64 kan kurang dari 65 berarti iya. Nah, jika iya berarti sini kita masukkan yang ini first. Nah, firstnya itu kan middle-nya itu berarti 10 ditambah 1 sama dengan 11. Terus kita eksekusi yang ini juga nih, middle ini. Nah, udah gitu jadinya first-nya itu berapa? First-nya itu kan 11 ditambah last-nya itu berapa ini? 12 nih. 12 berarti 12 dibagi 2 sama dengan berarti kan 23 jika dibagi 2 itu maka hasilnya 11,5 ya, 11,5 kan, berarti karena masih tipe datanya integer berarti 11 aja kita bulatkan. Nah, udah nih
Berarti kan kita tinggal perulangan lagi. Perulangan first-nya itu 11 kurang dari sama dengan last-nya itu kan masih 12 ya, belum berubah. Nah, masih bisa nih, berarti kita lanjutkan lagi. Pengkondisian pertama kita cari di data middle-nya berapa sekarang? Ini middle yang terbaru 11 kurang dari 65. 11 itu berapa indeks 11 nih? 65 kan tuh, sejajar. Saya sengaja sih buat indeks array data ini biar enak juga gitu cari indeks keberapanya. Itu kan ini indeks ke 11 65 lah, kurang 65 apakah kurang dari 65? Ya tidak. Nanti kita masuk ke else if. Nih, kita masuk ke else if, dimana else if ini tuh data 11, middle-nya kan 11 sama dengan 65. Data 11 kan tadi 65 sama dengan 65. Nah, ini kan berarti iya. Berarti kalau misalnya ini iya, kita eksekusi yang ini dong. Found sama dengan middle. Found sama dengan middle itu berarti found-nya itu berarti sama dengan berapa nih middle-nya? Ini kan middle-nya di sini 11. Berarti di sini tulis 11. Berarti kan ini udah ketemu nih, found-nya sama dengan 11. Bisa nih berarti di print. Nah, kita masukkan saja. Nah, di sini kan berarti ini nih, data find-nya itu kan 65. Berarti data 65 ditemukan pada indeks ke found-nya itu kan udah ketemu nih 11. Berarti 11. Berarti data 65 itu ditemukan pada indeks ke 11. Nah, berarti nanti akan ngeprint ini. Terus di sini itu break. Jika misalnya pengkondisian ini terpenuhi, maka akan ada statement break. Kita break dulu lah. Break. Nah, jika break kan artinya itu kan selesai. Berarti program ini sudah selesai. Dan nanti akan muncul output seperti ini. Print data 65 ditemukan pada indeks ke-11. Nah, kita akan buktikan nih di program ini. Benar gak sih bahwa data 65 itu ada pada indeks ke-11? Nah, ini data ke-65 ditemukan pada indeks ke-11. Berarti tracing program yang tadi itu sudah sesuai dengan program yang ada di sini. Berarti benar gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.